Sementara itu, tim khusus yang dibentuk Polda Jawa Timur memeriksa korban terkait dugaan pelecehan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI di Kota Batu pada Rabu 2 Juni 2021. Sejumlah pemerhati isu anak berharap tim yang terlibat penanganan kasus ini memberikan pendampingan menyeluruh, mengingat kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan korban. 9 saksi diantaranya korban menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur pada Rabu pagi. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari gelar perkara awal dan rekonstruksi yang digelar penyidik. Sejauh ini, polisi menerima 3 laporan korban. Untuk memaksimalkan pengusutan, polisi membuka hotline. Pasalnya, anak-anak yang bersekolah di SPI berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi selain untuk menampung pengaduan korban-korban, diduga korban-korban, juga kita menampung semua informasi yang terkait dugaan kasus tersebut. Jadi itu nanti nomor itu sudah kita koordinasikan dengan ada P2TP2A, kemudian ada dari Peksos dan dari kita sendiri dari Polri-nya. Itu semua menampung semua pengaduan, semua informasi yang terkait dugaan kasus SPI tersebut yang ada di Batu. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan kali ini terjadi. Pelaku juga banyak melibatkan orang yang memiliki kekuasaan di sekolah tersebut. Relasi kuasa inilah yang membuat pelaku leluasa melecehkan para korban. Konselor Nema Foundation, Niken Mahendra mengingatkan, penanganan kasus kekerasan seksual seperti ini harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Upaya ini dilakukan karena tidak menutup kemungkinan para korban, terutama yang belum berani terbuka, masih menganggap pelaku adalah pahlawan. Pasalnya, pelaku memberikan pendidikan dan berbagai fasilitas gratis kepada para korban yang merupakan yatim piatu dan berasal dari keluarga miskin. Yang harus dicegah adalah para korban menganggap bahwa kebaikan pelaku tak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Karena mereka pasti banyak yang beranggapan bahwa dia hero, dia adalah seorang yang terpandang, selama ini saya juga dibantu oleh dia gitu loh. Tapi kembali lagi, support system yang ada itu harus bisa menyadarkan dan memahamkan kepada korban bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku, apapun alasannya, itu adalah salah. Itu adalah pelanggaran hak atas tubuh mereka, pelanggaran, ada begitu banyak pelanggaran yang dilakukan ya, bahwa itu adalah sebuah bentuk pelecehan seksual, ada pelecehan, ada kekerasan verbal juga, saya lihat kemudian ada eksploitasi juga ya secara ekonomi. Nah itu harus dipahamkan. Jadi harus ada penguatan yang terus-menerus. Kondisi ini hampir mirip dengan sindrom Stockholm, yaitu gangguan psikologis korban penyanderaan yang berbalik bersimpati kepada pelaku. Karena itu, Niken melanjutkan, semua pihak termasuk masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh kepada para korban kekerasan seksual di SPI ini. Dengan kepercayaan diri itu, setidaknya bisa memberikan senjata kepada para korban melawan segala akses yang dimiliki pelaku, baik materi maupun lingkar pertemanannya. Beberapa kasus seperti yang terjadi di SPI, pelaku malah berbalik menyerang korban dengan menyebut dirinya difitnah. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.